Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran Budaya Melayu Riau di kelas 6 SD tahun ajaran 2021-2022. Tema kita Aneka Ragam Hayati Asli Riau. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ayahanda ucapkan selamat kepada seluruh ananda kelas 6A, B dan C yang sudah duduk di bangku kelas 6. Pastikan ananda sudah memiliki buku catatan BMR yang tidak dicampur dengan catatan-catatan lainnya, dan pastikan ananda sudah memiliki buku cetak BMR. Buku cetak BMR tahun ini kita ada perubahan, yakni revisi dari yang lama kepada yang baru. Contoh buku BMR kita sekarang seperti ini. Penerbitnya tetap Gahara, cuma edisinya sudah revisi ke kurikulum 2013 edisi terbaru. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siapkan catatan dan alat tulisnya, jangan sampai ada yang terlewat. Adapun materi pembelajaran kita, yang pertama tunjuk ajar, alas fikir, mari baca, aneka ragam nabati, dan terakhir latihan. Ananda yang sudah memiliki buku cetak BMR, silahkan dibuka halaman 1 sampai halaman 7. Tunjuk ajar. Tetua-tetua kita berkata, jika hulu keris bersinar, dapat diguna dicari ukang. Jika tak tahu alam sekitar, adat budaya menjadi hilang. Makna daripada tunjuk ajar ni ialah bahwasanya setiap kita anak cucu daripada generasi muda harus paham, mengerti tentang alam sekitar. Jika tak kita pahami, maka budaya akan menjadi hilang. Rusak bangsa, rusak bahasa, adat pun binasa. Makanya kepada seluruh ananda, mari belajar dengan baik. B. Alas fikir. Alas fikir ini adalah konsep kita dalam belajar aneka ragam hayati Riau. Aneka ragam hayati Riau dibagilah dia menjadi dua perkara. Yang pertama ada nabati, yang kedua ada hewani. Dari yang dua pokok ni, maka dirangkumlah dia mengamatinya menjadi 4 macam perkara. Yang pertama kita mengamatinya, yang kedua kita membacanya, apa yang dibaca, sejarah, pengertian dan lain. Kemudian yang ketiga berdiskusi. Ini harusnya kita bertatap muka, cuma karena kita sekarang ni lagi belajar di rumah, berdiskusilah dengan orang tua. Kemudian yang terakhir, menyajikan apa yang dapat kita fahami dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya mari baca. Ini dicatat. Aneka ragam hayati adalah sebutan lain untuk makhluk hidup yang ada dalam sebuah habitat. Potensi ragam hewani ialah segala jenis fauna khas Riau, dan ragam nabati ialah segala jenis flora khas Riau. Jadi kalau ditanya apa itu ragam hewani, maka jawabnya adalah segala jenis fauna yang khas dari Provinsi Riau. Sementara bila ditanya apa itu ragam nabati, ialah segala jenis flora khas dari Provinsi Riau. Apa itu fauna? Fauna itu hewani, yakni hewan-hewan. Kemudian nabati apa itu? Tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, potensi ragam hayati bukan hanya dijadikan bahan baku kertas, tetapi juga sebagai warisan untuk anak cucu kita yang harus kita jaga dan kita rawat. Maknanya apa? Jadi orang-orang di luar jangan mengira bahwasanya di Riau ini hanya untuk kertas pabrik. Tidak, tetapi juga untuk anak cucu kita. Salah satunya dengan Taman Hutan Rakyat. Seperti Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasim. Ingat, Sultan Syarif Hasim yang luasnya hampir 6.000-an sekian hektar, yang meliputi kawasan Kampar, Siak, Pekanbaru. Kalau kita dari Pekanbaru mau melihat Taman Sultan Syarif Hasim ini, pergilah ke Minas. Di Minas lah pintu gerbangnya. Selanjutnya yang
C. Aneka ragam nabati. Jadi ragam nabati ini artinya tumbuh-tumbuhan khas Riau. Nah, yang pertama ada asam kandis, tanaman tumbuh liar di hutan. Buah masaknya terasa manis bercampur asam, menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan pemakan buah. Jadi Ananda kalau ketemu di hutan asam kandis ini, maka bisa dijadikan sebagai campuran untuk masakan. Asam kandis yang dikeringkan adalah bahan utama yang sebagian besar masakan orang Melayu, Riau, menjadi tanaman andalan hingga dijadikan nama daerah. Ada di Riau nama daerah, ada kandis. Ada. Kalau Ananda pernah pergi ke Kandis, tahulah dia itu. Contohnya, inilah dia asam kandis ini. Ini dia waktu di pokoknya. Ini yang kuningnya, ini yang mentahnya, ini yang dah keringnya. Inilah dia asam kandis. Selanjutnya asam kelubi. Asam kelubi disebut juga dengan asam paya. Pohon dan buahnya mirip salak, namun buahnya lebih kecil dengan warna merah menyala. Tumbuh liar di hutan pada lahan banyak air. Buah ini bisa dimakan langsung atau diolah menjadi manisan. Tanaman yang membanggakan ini dilekatkan sebagai nama daerah di Riau. Asam kelubi. Jadi Ananda ini lebih banyaknya ayahanda temukan di Rokan Hilir, bahkan Siapi-api sekitar. Rasanya asam, segar. Jadi Ananda yang mau melihat, inilah dia asam kelubi ini. Macam salak, tetapi ini lebih asam. Yang mau mencoba silahkan. Yang ketiga ada namanya sialang. Sialang ini bukan nama jenis pohon, melainkan sebutan untuk pohon yang jadikan rumah bagi lebah bersarang, seperti pohon kempas, pohon pulai, pohon benuang, cempeda air, dan kayu ara. Batangnya harus lebih tinggi dari pohon sekitarnya agar mendapat sinar matahari dan terlindung dari ancaman. Jadi sialang ini bukan cuma satu jenis pohonnya, tetapi macam-macam pohon. Segala pohon yang tinggi ditumbuhi datang lebah bersarang, maka disebut dia dengan sialang. Maka di Riau ini banyak madu sialang. Inilah dia contohnya. Ini dia bapak-bapak sedang memanen madu. Tinggi dia. Yang keempat, tualang. Tualang juga bukanlah nama jenis pohon, melainkan sebutan untuk pohon yang menjadi sarang lebah, seperti halnya pohon sialang. Cuma ini lebih khusus. Jenis yang bisa dijadikan pohon tualang adalah kayu menggeris. Tumbuhnya tinggi menjulang hingga mencapai 90 meter. Kayu dahannya kuat dan jarang lapuk. Jadi tinggi pokoknya, besar batangnya, kuat dahan dan jarang lapuk. Ini dia contohnya. Ini dia. Banyak juga tahunnya di atas. Nah, yang kelima ada pohon sena. Pohon sena adalah pohon yang dikaitkan dengan asal mula senapelan. Jadi Pekanbaru ini asal mulanya dari senapelan. Senapelan ini dikaitkan dengan pohon sena atau nama lainnya angsana. Dapat tumbuh menjulang hingga 50 meter lebih. Daunnya rindang dan sejuk untuk berteduh. Bunganya harum dan dengan kelopak berwarna kuning ataupun jingga. Di Pekanbaru ini banyak. Jadi kalau lagi musim dia ini tercium sepanjang jalannya. Ini dia. Banyak di Pekanbaru kan. Di Jalan Sudirman ini tengok-tengoklah. Kalau tak nampak, berjalanlah, kuning-kuning dia. Inilah dia pohon sena atau angsana nih. Di Pekanbaru ini banyak. Penciuman bagus. Jadi insya Allah mantap dia pohonnya ini. Yang keenam ada pohon meranti. Kayu meranti termasuk kayu keras dengan bobot ringan hingga sedang. Digunakan untuk bahan bangunan seperti rangka atap dan papan. Kayu ini banyak jenisnya, namun untuk jenis meranti sabut atau meranti ovalis yang sangat langka hanya terdapat di hutan larangan adat kenegerian Rumbio Kampar. Jadi meranti ini bagus untuk pintu, kusen, dan lain-lain sebagainya. Cuma dari sekian banyaknya jenis meranti, yang paling langka namanya meranti sabut atau meranti ovalis. Dan ini hanya terdapat di hutan larangan kenegerian Rumbio. Ayahanda sudah sampai di sini. Dan memang ada. Inilah jenisnya. Ini meranti umum ya, bukan meranti ovalis. Meranti. Yang ketujuh ada kulim. Kayu kulim termasuk kayu keras dan berat, selalu jadi bahan bangunan.
tumbuh menjulang hingga 40 meter di dalam hutan. Di samping itu, kayu kulim juga ada manfaat lain. Pucuk daunnya menjadi ulam. Ulam itu yang bisa dimakan. Buahnya juga dapat dimakan, atau sebagai pengganti bawang rebusan, atau sebagai pengganti bawang. Bisa juga. Jadi kalau Ananda masak tak ada bawang, carilah kayu kulim. Rebusan kayunya dapat mengobati keracunan. Jadi kalau Ananda keracunan makanan, inilah obatnya, kayu kulim. Ini dia contohnya. Inilah dia, macam bawang kan. Yang terakhir ada nibung. Nibung, nipon pohon juga, cuma mirip rumbia dengan buahnya yang bertandan. Batang dan daunnya dipenuhi duri, dapat tumbuh dengan tunas-tunas baru di permukaan tanah hingga 50 batang. Bagian dalam batang berupa sagu, namun bagian luarnya keras. Selalu digunakan untuk lantai rumah, pondayung, jermal, dan lain-lainnya. Ini banyak di hutan adat kenegerian Rumbio. Banyak di sana, udah ayah temui di sana banyak. Dan ini semuanya duri di batangnya, besar pokoknya macam kelapa, tapi tinggi, banyak duri. Ini dia, duri semua. Ada yang berminat manjat, silahkan. Nah, itu dia jenis-jenis ragam fauna, ragam nabati di Provinsi Riau. Yang terakhir, buatlah kalimat sederhana berdasarkan kalimat berikut. Nabati, pohon, buah, dahan, dan daun. Ini kalimat sederhana ini bisa di awal ditambah, bisa di akhir ditambah. Contoh, pohon sialang, tempat madu tempat lebah bersarang untuk menghasilkan madu. Itu kan sudah satu kalimat. Itu saja, mudah-mudahan Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.